single day. I'm gonna make. Halo, assalamualaikum. Kali ini saya mau berbagi tips bagaimana caranya walaupun belajar di rumah tapi tetap efektif. Oke, apakah kalian sekarang mungkin sama ya sedang belajar di rumah juga? Kalau begitu, mari kita simak tayangan berikut ini. Oke, saya akan membagikan 5 tips belajar jarak jauh. Jadi, supaya belajar tetap efektif dan menyenangkan. Apa saja? Pertama, kenali gaya belajarmu. Karena apa? Gaya belajar tiap orang itu berbeda. Ada yang auditori, menangkap materi itu lebih cepat paham dengan mendengar, ada yang visual atau dengan melihat, kinestetik dengan merasakan oleh tubuh atau secara langsung dan sebagainya. Misal yang auditori bisa memutar rekaman dari suara sendiri atau dari YouTube, kemudian didengarkan melalui headset sebelum tidur atau sambil beraktivitas. Yang visual sekarang banyak ya video-video yang bisa dilihat atau catatan-catatan yang menarik gitu. Kemudian kinestetik ya bisa ikut kuis atau simulasi, kemudian melakukan eksperimen oleh diri sendiri juga bisa ya. Kemudian dua, pastikan lingkungan belajar aman dari gangguan. Misal apakah di kamar atau di kebun. Nah, jadi di kamar nih ada berisik, apalagi di rumah ya, kita nggak bisa mengontrol lingkungan sesuai dengan keinginan kita. Kita bisa cari lokasi yang sepi, yang sunyi gitu. Kecuali kalau kita senang belajar di suasana keramaian ya nggak apa-apa. Tapi kalau ingin yang sunyi, yang sepi, supaya konsentrasinya lebih bagus, ya cari misal di lingkungan sekitar yang jauh dari kebisingan seperti itu. Selanjutnya nomor 3, selalu berkomunikasi dengan teman dan guru. Jelas ya, karena kan info apapun akan di-share. Biasanya kan kalau pembelajaran jarak jauh ada grup WA, ada grup di classroom, kemudian ada Telegram ya. Jadi upayakan kita proaktif bertanya, atau kalau ketinggalan cepat menghubungi guru gitu, karena guru juga terkadang akan senang kalau kita bertanya gitu, banyak merespon gitu, daripada guru harus menagih tugas. Itu sangat tidak disarankan. Jadi kita harus yang aktif ya. Kemudian nomor 4, atur waktu belajar. Jadi walaupun di rumah bukan berarti kita bisa seenaknya. Jadi kita punya jam yang biasanya disediakan oleh sekolah masing-masing gitu, disesuaikan dengan kebutuhannya. Misal ada tugas dari mapel IPA, misalnya disuruh menonton video YouTube. Nanti saja malam. Sebetulnya itu menunda ya. Sebaiknya kita upayakan di jam belajar pada saat itu. Misal gunakan waktu 25 menit untuk belajar, 5 menit untuk istirahat. Kemudian buat daftar tugas. Jadi mana tugas yang prioritas dikerjakan pada hari itu gitu, mana tugas yang memang bisa disetorkan besok, atau bahkan tugas yang bisa disetorkan minggu depan. Jangan memilih tugas ini tugas menyenangkan, cepat-cepat dikerjakan, sementara mungkin tugasnya itu bisa menunggu gitu. Sementara tugas yang penting dikerjakan hari itu ditunda pengerjaannya. Nah, jangan sampai seperti itu gitu. Jadi buatlah daftar sesuai dengan prioritas. Kemudian nomor 5, pastikan koneksi internet baik. Itu jelas ya, kalau pembelajaran jarak jauh kita sangat tergantung dengan jaringan. Karena apa? Karena memang medianya ya medsos, atau misalnya kontak itu biasanya memerlukan koneksi internet, kecuali modul gitu ya yang bisa dilakukan secara
offline gitu, misal ngambil ke rumah guru. Tapi biasanya ya sekarang menggunakan WA atau Zoom atau Classroom itu membutuhkan jaringan. Ya saran sih pakai eh, paket internet yang hemat. Jadi sekarang banyak, misal kayak apa ya, saya nggak sebut merek, nggak sebut nama. Ada beberapa kartu yang menyediakan paket internet murah. Dan jangan lupa kita banyak tanya ke sekitar, di sini jaringan yang bagus apa ya gitu, karena kadang tiap daerah berbeda. Oke, sampai di situ saja share dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa lagi.